Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan Rasulullah karena pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan multimedia ini, Bapak Ibu ya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua karena menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk dapat hadir di sini. Baik, pada hari ini saya akan berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan mengajarkan tidak atau menggurui tidak. Namun saya di sini adalah berdiskusi, memberikan informasi, memberikan pengalaman bersama-sama dengan ibu-ibu semuanya. Baik, sebelum saya mulai, mungkin saya ingin meminta sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya yaitu Ibu Wakil Kurikulum kita. Kepada Ibu Nova, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul pada kegiatan desiminasi diberinya Eka. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu semua yang hadir di sini, kegiatan desiminasi ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di dalam pendidikan guru penggerak, di mana pada kegiatan ini apa yang sudah didapat dalam kegiatan di pendidikan guru penggerak akan didesiminasikan atau akan disebarkan ke sekolah masing-masing. Nah, salah satunya yaitu mengenai materinya budaya positif. Jadi di sini nanti mungkin Ibu Eka akan menyampaikan apa yang sudah diterimanya ketika pendidikan guru penggerak. Kemudian disampaikan ke sekolah dan kita sama-sama bisa menerapkan pada pembelajaran kita. Jadi apapun nanti yang disampaikan oleh Ibu Eka bisa kita aplikasikan ke dalam kegiatan pembelajaran kita maupun bagaimana kita terhadap anak-anak. Kemudian sekolah itu merupakan institusi dalam pembentukan karakter siswa, karena di dalam budaya positif ini tidak hanya langsung tapi harus dimulai dari sekarang dan menjadi kebiasaan. Jadi sehingga apapun itu yang baik akan karena udah terbiasa akan menjadi kebiasaan untuk siswa-siswa kita. Kemudian yang apa yang mereka yakini, mungkin kita sudah mulai dari semester kemarin udah belajar mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas mungkin saya rasa Bapak Ibu sudah menerapkan di kelasnya masing-masing. Jadi di sini nanti ada penambahan-penambahan mungkin dari Bu Eka yang bisa nanti kita pakai di dalam kelas kita, kemudian kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya di sini juga diharapkan guru dapat melakukan gerakan awal untuk menggerakkan siswa dan meminimal hukuman. Jadi di dalam budaya positif itu nanti mungkin dijelaskan oleh Bu Eka tidak ada lagi mengenal namanya hukuman. Jadi apa yang nanti kita dapat dari Bu Eka, mungkin biasanya kita kenal dengan hukuman ya Bapak Ibu. Ternyata di dalam pendidikan guru penggerak hukuman itu tidak diperbolehkan Bu Eka. Jadi mungkin ada trik-triknya ataupun hal-hal yang udah Ibu Eka dapat nanti bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena ya awalnya tadi terkejut juga Bu Eka langsung kenapa gantikan Ibu Kepala Sekolah, karena kebetulan Ibu Kepala Sekolah kita mengikuti upacara di lapangan bersama dengan Bupati dan segala macam. Jadi saya di sini hanya mewakili dan kita dengarkan sama-sama penjelasan dari Bu Eka. Semoga apapun yang dijelaskan Bu Eka bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan di dalam pelajaran kita.
Itu saja ya Bapak Ibu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Nova karena telah memberikan kata sambutan. Baik Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja ya Bapak Ibu ya untuk mempersingkat waktu. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai atau kita akan berdiskusi bersama-sama ya Bapak Ibu ya, yaitu diseminasi dari budaya positif. Nah, ada di tanah Melayu ada bagusnya kalau seandainya pembukaannya kita pakai pantun ya Bapak Ibu ya. Baik, tolong cakepnya Pak Ibu ya. Wah, suai boleh juga. Suai ya Pak Ibu ya. Baik. Pohon berangan tempat bertemu. Wah. Kiranya rasa si anak dan baliklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunlah negara. Satu lagi Bapak Ibu. Bangun tidur tak lupa sarapan. Wah, sarapan pagi lontong ketupat. Cocok ya Bapak Ibu ya. Salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kan kita tadi sudah upacara ya. Saya yakin Bapak Ibu mungkin kita perlu agak sedikit refresh ya Bu ya. Nah, saya ingin, maaf ya Bapak Ibu ya. Saya ingin Bapak Ibu mungkin bisa berdiri di tempatnya saja Bapak Ibu. Baik, nah, terima kasih. Bapak Ibu silakan berhadapan dengan teman di sampingnya Bapak Ibu. Iya. Silakan berhadapan dengan teman di sampingnya. Nah, Bapak Ibu. Nah, kita tidak bermain Bapak Ibu, cuman hanya ada penerapan sedikit aja Bapak Ibu. Nah, coba nanti saya hitungan ketiga, Bapak Ibu senyum yang lebar ya, temannya. Terus menyebutkan kalimat positif yang ada di temannya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, senyum yang lebar ya Bapak Ibu, terus sebutkan kalimat positif, boleh kalimat puji, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, oke siap. Contohnya kalimat positif lah. Misalnya Ibu Yelvi pagi ini cantik sekali. Kalimat positif ya. Bapak Ibu ke teman kita. Oke, baik dari kita ketiga ya Bapak Ibu. Satu, jangan lupa tersenyum yang lebar. Dua, berbarengan boleh bergantian boleh. Satu, dua, tiga. Silakan Bapak Ibu. Silakan dulu. Sudah sedia kembali Bapak Ibu ya. Saya sudah ada senyum terukir ini. Ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kita baru mempraktikkan apa Bapak Ibu? Budaya positif. Iya betul sekali. Budaya positif apa kira-kira Bapak Ibu? Budaya positif apa kira-kira Bapak Ibu? Budaya positif apa kira-kira yang baru saya ingin praktekkan? Sikap yang lebih positif terhadap hidup. Betul. Kalau dari contoh kita tadi, kita budaya positif apa yang telah kita lakukan? Kalau Ibu Lina, silakan. Budaya positif apa yang telah kita lakukan? Barusan saja Ibu. Baik, tadi kita baru saja melakukan memberikan kata-kata yang baik ya, kata-kata yang bagus, yang positif. Kemudian dibarengi dengan senyum yang lebar. Iya betul. Itu termasuk budaya positif ya Bapak Ibu ya. Itu tersenyum. Nah itu kayak kalau kita yang tersenyum itu adalah budaya positif yang perlu kita biasakan. Biasanya orang senyuman kita menurun nggak senyumnya Ibu? Menurun ya kan? Nah misalnya kita lagi kesal seperti itu ya Bapak Ibu ya, coba kita tersenyum sama orang kita. Pagi, nah nggak mungkin kan? Mungkin kan seperti itu kan Bapak Ibu ya. Kalau kita pagi, selamat pagi Anak Ibu. Gimana respon anak-anak? Pagi, pagi Ibu. Ada pula yang bilang love you Ibu, ya kan? Nah itu salah satu budaya positif Bapak Ibu.
yang perlu kita terapkan lagi. Senyum, apalagi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sapa, sopan, santun, ya Bapak Ibu ya. Nah itu akan menjadi kebajikan yang ada di sekolah kita. Nah, saya pengen minta pendapat kepada Bapak Ibu. Tadi Anggia tadi sudah mau menjelaskan budaya positif itu apa? Nah, kalau Ibu Anggia tadi bilang adalah kebiasaan yang baik ya Ibu Anggia ya. Kebiasaan yang baik. Nah kalau seandainya menurut Ibu yang di sebelah sini, boleh Ibu salah satu? Ibu Eni? Budaya positif itu apa Ibu? Boleh, sudah Pak Ibu. Terima kasih Bu Eka. Menurut saya budaya positif itu adalah sesuatu hal yang perlu diterapkan yang membuat orang menjadi bahagia, dan ini bisa dijadikan dan diterapkan kapanpun dan dimanapun untuk menjadi suatu kebiasaan. Iya, mantap luar biasa. Terima kasih Bu. Pertama, terima kasih Bu Eni. Lagi di sebelah sini Ibu. Saya mintakan kepada Ibu yang di sebelah sini. Budaya positif itu menurut Ibu apa? Budaya yang positif. Nah, Terima kasih Bu Eka. ya. Kalau menurut saya budaya positif tadi saya setuju dengan Bu Eni, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kalau misalnya kita di lingkungan sekolah, seperti yang Bu Eka bilang tadi, ada hanya menyapa dengan senyum, sehingga menumbuhkan pribadi anak yang kritis, penuh hormat dan sopan santun, serta bertanggung jawab. Iya, itu kan kamu lagi jadi budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan baik ya Bapak Ibu ya, pembiasaan-pembiasaan yang positif. Nah, budaya positif itu apa Bapak Ibu? Nilai-nilai, keyakinan, kemudian kebiasaan. Nah, setelah Ibu tulis kayak yang sudah Ibu sebutkan tadi, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, kemudian dapat dikembangkan menjadi pribadi yang kritis. Nah tadi sudah disebutkan sampai Ibunya tadi, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi adalah keyakinan yang kita bentuk, yang kita buat, kebiasaan-kebiasaan yang akan berpihak kepada murid nantinya ya. Lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Next slide-nya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif Bapak Ibu? Kita harus sebenarnya memahami konsep utama dari budaya positif. Yang pertama itu adalah pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar masing-masing seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat itu adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian 5 itu adalah keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu biasanya kita sudah menerapkan di kelas masing-masing sebelum kita masuk ya Bapak Ibu ya. Kita membuat keyakinan kelas bersama dengan murid kita. Kemudian posisi kontrol. Nah, sekarang kita harus memahami Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai guru itu bagaimana gitu. Kita di posisi yang mana? Nah, nanti kita akan sharing bersama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nanti akan timbul oleh peserta didik kita. Baik, lanjut saya Ibu. Pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangannya masing-masing sehingga nantinya akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa harus berdiferensiasi Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa kita harus membuat pembelajaran berdiferensiasi? Bu Anggi, sepertinya mau menjawab. Terima kasih Bu Eka, saya akan mencoba menjawab. Karena pada dasarnya siswa-siswa itu memiliki latar belakang yang sangat berbeda, memiliki karakter berbeda, dan juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Sehingga kita perlu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa.
Tetap sekali Mbak. Terima kasih atas lagi untuk Ibu Anggia. Nah, jadi kenapa berdiferensiasi Ibu Bapak Ibu? Tepat sekali yang disampaikan oleh Ibu Anggia. Kalau seandainya murid itu memiliki karakter yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, gitu, lingkungan yang berbeda Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita ratakan semuanya. Ada anak yang Bapak Ibu kinestetik, ya Bapak Ibu ya. Ada anak yang audio, ada anak yang visual ternyata. Nah, bagaimana kita memberikan pengakuannya? Tentu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan kita harus menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan zamannya ya Bapak Ibu ya, dan sesuai dengan kodrat dari si anaknya, seperti itu. Seperti yang disebutkan oleh Bapak pendidikan kita Bapak Ibu, itu Bapak Ki Dewan Tara, yaitu menyatakan bahwa anak, didiklah anak sesuai dengan kodratnya dan kodrat zamannya, seperti itu Bapak Ibu. Next kita lanjutkan. Nah, disiplin positif, silakan. Lanjut. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Nah, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa Bapak Ibu yang sudah ada kira-kira di sekolah kita ini, yang sudah dimiliki oleh anak kita? Nilai kebajikan apa kira-kira yang sudah ada di sekolah kita? Coba Ibu. Terima kasih Bu Eka. Jadi dari pengamatan kita atau dengan anak didik kita, ternyata banyak kebajikan sebenarnya yang sudah mereka lakukan. Yang pertama, mereka disiplin. Ketika jam masuk, mereka masuk. Kemudian juga ketika berjumpa dengan Bapak Ibu guru selalu mengucapkan salam, dan itu juga dilakukan dengan senyuman. Ya. Jadi kecil memang kelihatannya, tetapi ini adalah suatu kebiasaan yang baik. Yang satu kebiasaan yang baik itu akan menular kepada kebaikan yang lain. Mengungkapkan ininya. Dari poinnya yaitu nilai kebajikan. Misalnya menambahkan nilai kebajikan yang sudah kita lakukan juga di sekolah kita, yaitu nilai kebajikan menerapkan kedisiplinan, menerapkan kegiatan imtak. Itu adalah juga merupakan suatu nilai kebajikan, yaitu sholat berjamaah, kemudian juga melaksanakan yasinan di setiap Jumat, kemudian juga melaksanakan hari-hari besar, melaksanakan kegiatan hari-hari besar, peringatan hari-hari besar di sekolah kita. Ini juga merupakan untuk dari nilai kebajikan, juga membuang sampah pada tempatnya. Tentu saja kebajikan itu harus kita lestarikan ya Bapak Ibu ya, harus kita terapkan lagi ke depannya, kita kembangkan kembali nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, dan kita munculkan nilai kebajikan yang baru. Nah, kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri dan dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kita lanjutkan Bapak Ibu, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya. Jadi bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi berdasarkan kesadaran dirinya. Bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif namun berdasarkan kesadaran dari dirinya. Ya Bapak Ibu, kalau menurut kita saat ini murid kita melakukan peraturan masih berdasarkan apa Bapak Ibu? Masih berdasarkan hukuman ya Bapak Ibu ya. Ya ada memang pasti seperti itu ya Bu ya, menghindari hukuman. Karena kan kita memiliki aturan ya Bapak Ibu ya, menghindari hukuman seperti itu. Nah itu yang akan kita perbaiki gitu Bapak Ibu. Mungkin jangkanya akan menjadi jangka panjang dan usaha kita bersama tentunya. Jadi menumbuhkannya dari hukuman menjadi kontrol diri sendiri. Jadi keyakinan dari diri sendiri. Murid kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu. Apakah di sini hukuman atau konsekuensi menurut pendapat? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut pendapat Ibu itu hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita lihat jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman? Oke, kita simpan jawabannya hukuman. Murid diminta untuk push up, tapi kita nggak ada ya Bapak Ibu ya. Nggak ada kata. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk apa itu kalian Bapak Ibu? Hukuman ya Bapak Ibu ya. Oke, kita simpan jawabannya. Kemudian mengganti tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Kita tengok jawabannya. Membersihkan tumpahan air di meja. Tulis karena tersenggol oleh saat belajar. Konsekuensi. Baik, lanjut next. Nah, ada 2 pertanyaan lagi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kita. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ayo, mulai melakukan hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Oke. Baik, kita tengok nanti. Kita simpan jawabannya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya. Kita lanjutkan. Nah, ternyata yang pertama hukuman benar Bapak Ibu. Kita kasih aplaus kita semua. Mantap. Keren sekali. Luar biasa. Kemudian konsekuensi. Tadi kita jawab itu ya Bapak Ibu ya. Nah, 2 yang terakhir ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu adalah hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat 10 menit, kan ada keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah konsekuensi yang harus dia ambil. Karena sudah ada kesepakatan kelasnya sebelumnya, mungkin seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada cerita. Ya, ada cerita Bapak Ibu. Pak Joko, Mario dan Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Nah, kemudian Mario dan Adi menjawab, iya Pak, tadi pada saat jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin Pak. Tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Bu Dina. Waduh, kalau kena wajah kita gimana kita reaksinya langsung Bapak Ibu ya? Kepala sekolah. Ternyata Ibu Dina dan kepala sekolah. Seketika beliau sedang berjalan katanya. Terus Pak Joko bilang, kalau lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Bu Dina ketika beliau sedang lewat, kata bapaknya. Iya Pak, dengan wajah yang sedih dan mukanya yang menunduk. Kemudian Adi, ada informasi yang mau ditambahkan. Kami tidak langsung melakukannya Pak, tapi kenapa kata Pak Joko? Tapi kami tidak sengaja. Terus Pak Joko bilang, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Kata Bapak Joko. Iya Pak, katanya menyelidikkan itu. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan ini ada alasannya, katanya itu ya. Ditanya sama Pak Joko, pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Pak Joko, iya Pak. Nah, itu jawaban dari anak-anaknya. Kemudian kata Pak Joko, ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga kalian dalam masalah. Iya Pak. Kemudian sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Nah, berarti sudah ada keyakinan kelas sebelumnya Bapak Ibu. Dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, mana yang kita belum tuju. Terus kata anak-anak jawab, kita harus bersikap baik Pak, satu sama lainnya. Kemudian ada bilang, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kemudian Pak Joko bilang, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai itu. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Ya, tidak Pak katanya. Terus Pak Joko bilang, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara
kita untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Terus Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Kemudian Pak Joko bilang, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan keras kita. Besok kita tekatin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Pertanyaannya Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi dari cerita? Kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu apa? Dari cerita tadi, kebutuhan apa kira-kira yang dipenuhi oleh Mario dan Adi dari cerita? Silakan Bapak Ibu, saya minta pendapatnya. Kira-kira kebutuhan apa? Terima kasih. Menurut saya kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi yang pertama adalah pengakuan terhadap kesalahan yang telah mereka buat. Selanjutnya adalah rasa tanggung jawab yang harus mereka tunjukkan terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Nah, seseorang lagi lah Bapak Ibu, saya mau dengar pendapatnya. Kebutuhan apa yang berusaha ia penuhi Bapak Ibu? Kira-kira Ibu Vina mungkin? Bisa ya Ibu Vina? Oke, lagi. Ya, kira-kira kebutuhan apa yang berusaha ia penuhi? Terima kasih Bu Eka. Saya mencoba memahami pertanyaannya. Jadi kebutuhan maksudnya pada saat mereka melempar-lempar makanan. Ya. Jadi saya rasa di sini Mario dan Adi berusaha memenuhi kebutuhan rasa bahagianya dia. Tapi mungkin sikapnya untuk memenuhinya itu jalannya salah begitu. Jadi perlu adanya sikap seorang guru seperti Pak Joko untuk meluruskan bagaimana cara mendapatkan kebutuhan bahagia yang lain. Nah, oke, coba kita lihat slide berikutnya, Ibu. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu kebutuhannya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga kebutuhan untuk penguasaan. Kebutuhan yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima kebutuhan akan kebebasan. Lanjut dulu Ibu, terima kasih. Ya, Bu, dibuka aja sebentar. Iya, buka aja sebentar. Kita lihat apa yang dimaksud dengan 5 kebutuhan tadi ya Bapak Ibu ya. Apa yang dimaksud dengan 5 kebutuhan tadi? Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan bagaimana Bapak Ibu? Kebutuhan sandang, papan, pangan, jangan Bapak Ibu ya. Untuk kita bertahan hidup, bagaimana supaya kita bertahan hidup? Makan ya Bapak Ibu ya, minum, tempat tinggal, pakaian, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya, Caca ya? Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Kira-kira kita butuh nggak mau disayangi? Butuh ya Bapak Ibu. Kira-kira apa namanya ya, keadaan kita itu kita butuh nggak diterima oleh orang lain Bapak Ibu? Butuh ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu butuh disayangi, butuh untuk diterima ya kan? Nah itu dia. Kemudian yang penguasaan. Nah, kira-kira kita butuh nggak yang penguasaan? Butuh untuk diakui prestasi dan kemampuan kita. Butuh nggak ini Bapak Ibu? Kalau seandainya kita memiliki kemampuan dan kita diapresiasi, betul ya Bapak Ibu ya? Nah kemudian didengarkan dan merasa berharga. Sangat ya Bapak Ibu ya. Kita itu kalau perempuan itu Bapak Ibu ya, kita itu butuh didengarkan, ya kan? Kita itu merasa berharga oleh seseorang. Kemudian dihormati dan dipercaya pastinya. Kemudian memberikan pengaruh. Nah, sebenarnya di dalam diri kita masing-masing ini Bapak Ibu kita memiliki itu, memiliki penguasaan itu. Kita butuh diakui Bapak Ibu. Yang sebenarnya gitu ya kan? Apapun yang kita lakukan, kita butuh apresiasi dari orang lain Bapak ya. Nah, kemudian kesenangan, betul kan? Kita senang-senang Bapak Ibu. Butuh Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah seharian bekerja, kita berarti butuh kesenangan. Misalnya kita ya nggak perlu ini kan misalnya dengan menonton sinetron, ini kita sudah merasa senang, kan butuh kesenangan dari hati kita ya Bapak Ibu ya. Menonton drakor kata ibunya,
mandiri, memiliki pilihan sendiri, ya kan? Tanpa diinstruksi sama orang lain, ya kan? Kita butuh memilih pilihan kita sendiri berdasarkan keyakinan kita. Gitu. Nah, itu adalah kebebasan. Dan ada betul Bapak Ibu yang tepat dari cerita kita tadi. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Maria dan Adi? Kesenangan. Nah, mantap Bapak Ibu semuanya. Oke. Berarti sudah dapat disimpulkan ya. Jadi sebenarnya kebutuhan yang dia penuhi adalah kesenangan bermain tadi dia. Ngapa dia tadi Bapak Ibu? Melempar-lempar makanan, kan seharusnya tidak boleh makanan itu dilempar ya. Iseng, suka bercanda dan menikmati apa yang dilakukan. Dari bahasa apa? Dia bilang apa? Apakah kamu merasa senang? Iya katanya. Nah berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan untuk kesenangannya. Baik, kita lanjutkan lagi perilaku. Terkadang motivasi perilaku ini kita motivasi diri sendiri. Kita sendiri sih Bapak Ibu ya menyadari apa motivasi kita melakukannya, ya kan? Yang pertama motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Masih tidak kita seperti itu? Masih sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena memang gimana ya? Memang seperti itu masih kalau menurut saya. Mungkin kita menghindari menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, maka kita melakukannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita akan berusaha ke depannya memperbaikinya menjadi keyakinan kita sendiri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Masih tidak Bapak Ibu? Masih ya kan? Terkadang kita melakukannya, itu sudah pakai dia seperti itu ya. Atau misalnya di maju ke depan nanti dapat reward kan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri, ini adalah tingkatan yang menghargai diri sendiri dan keyakinan yang kita berusaha kita mudah-mudahan kedepannya akan menjadi guru yang seperti itu Bapak Ibu ya, berdasarkan keyakinan dan keinginan kita. Nah, murid masih seperti itu tidak Bapak Ibu di sekolah kita? Masih ya Bapak Ibu, masih ada yang seperti itu. Seperti misalnya aturan sekolah kita tidak memakai sepatu putih untuk menghindari hukuman ya Pak ya, menggunakan sepatu hitam. Maka bagaimana caranya kita kedepannya memperbaiki itu Bapak Ibu ya, menjadi keyakinan dari murid itu sendiri. Oke, kita lanjutkan posisi kontrol. Saya pengen tahu ini sebenarnya Bapak Ibu posisi kontrolnya kita ada dari mana? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah kita lanjutkan Ibu. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Nah contoh hukuman verbal itu apa tuh? Kalau tuh dengan saya seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya, apa tadi ya? Lupa saya. Seperti apa hukumannya? Tadi push up, ya kan Bu Lina ya? Push up itu termasuk hukuman ya kan? Kamu selalu saja salah. Nah itu termasuk dalam penghukum secara verbal. Kita lanjutkan lagi Bu ya kan? Membuat rasa bersalah. Nah, pernah tidak kita dalam posisi ini Bapak Ibu? Tidak. Pernah ya? Nah, kalau saya sendiri kalau dari lingkup kontrol saya pernah melakukannya semuanya sebelum saya mengikuti guru penggerak ini gitu ya, pernah belajar. Nah, membuat rasa bersalah kayak gini ya, tolong nah, tapi tinggal suaranya itu lembut gitu. Kalau menghukum kan suaranya tegas ya. Nah kalau ini kalau membuat rasa bersalah kita lembut biasanya, tolong nanti ibu dimarahin. Rasanya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tuh anak merasa bersalah gitu misalnya, apa dia tidak mengerjakan PR, terus kita bilang ibu kecil gitu. Seperti itu. Nah, ya kan? Itu sudah membuat dia merasa bersalah gitu Bapak Ibu. Kemudian berapa kali sudah ibu beritahu kamu ya, kenapa kamu masih melakukannya? Nah, kira-kira seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Dia pasti merasa kecewa. Nah, ngerasa bersalah nggak dia? Ngerasa. Ini Bu Eri ini kemarin ini murid saya ini. Jadi kalau Ibu Eri tanya Ibu ya, posisi kontrol Ibu semuanya pernah saya lakukan Bapak Ibu.
mulai dari pembuku, merasa bersalah, dan kemudian next kita lanjutkan teman. Nah, ini biasanya ibu-ibu ini pernah tidak menjadi teman untuk muridnya? Pernah ya? Nah, ya, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid karena kan kita berperan sebagai teman ya Bapak Ibu ya, kemudian namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Nah, cuman kelemahannya, nah ini ya, ini masih dengan suara yang lembut. Ayo bantulah ibu, ayo bantulah bapak. Nah, gitu ya kalau teman ya. Kemudian ya sudah kali ini gak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kayak gitu kan posisi teman ya. Cuman kelemahannya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau posisi teman ini, kalau nanti suatu saat kayak mana? Kita sesuai sama ekspektasi dia bakal kecewa sama kita, dia pikir oh saya pikir teman saya ya betul begitu Bapak Ibu. Jadi kalau suatu saat tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu kan, soalnya biasanya kita membantunya merangkul ibu saya gitu ya, tiba-tiba pada suatu hari dia tidak melakukan sesuai dengan yang kita inginkan gitu, kemudian kita ini gitu kan tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia langsung kira itu teman aku loh kan kayak gitu ya Bapak Ibu ya, langsung hilang semuanya gitu ya. Itu adalah posisi sebagai teman. Kita lanjutkan, saya juga pernah seperti itu Bapak Ibu, karena anak-anak ini inginnya kita sebagai temannya gitu, namun kita tidak boleh gimana ya, anak ini tidak boleh melewati dari koridornya antara murid dan guru gitu, tetap gitu ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kita kehilangan kita bahwa kita sebagai seorang guru. Kita lanjutkan, pemantau atau mengawasi. Kalau memantau ini lebih ke observasi ya Bapak Ibu ya, jadi lebih ke observasi gitu. Misalnya kalau pemantau dia melakukan kesalahan, kita bertanya, pertanyaannya kamu tahu peraturan sekolah kita? Nah, jadi lebih ke observasi apa yang telah dilakukan, sanksi dan konsekuensi apa kira-kira kalau seandainya kamu tidak mengikuti peraturannya. Nah, itu adalah posisi sebagai pemantau. Kita lanjut ke Bapak Ibu. Manajer. Nah, manajer, seseorang manajer apa namanya? Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mencari solusi. Jadi mulai dari bagaimana kita bersama-sama dengan murid ya Bapak Ibu ya, mencari solusi bersama-sama, melakukan yang bersama-sama, bagaimana dia bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi kita dari awal sampai di akhir sampai menemukan solusi dari permasalahannya. Itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah sekarang Bapak Ibu, saya sangat ingin tahu Bapak Ibu, posisi apa yang pernah Bapak Ibu lakukan selama mengajar. Nah boleh saya kasih sticky note dan Bapak Ibu tulis ya. Boleh habis itu saya silakan ditempel di depan sini Bapak Ibu ya. Oke. Ditulis namanya Bapak Ibu ya. Saya kasihkan sticky note-nya. Oke baik, terima kasih ya Bapak Ibu ya telah menempelkan di sini. Mari saya baca ya Bapak Ibu ya. Di sini saya melakukan kelima posisi kontrol itu tergantung dari situasi dan kondisi. Ibu Agia, Vina cantik, masya Allah. Pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Berarti semuanya Ibu ya Ibu Vina ya. Kemudian teman, ini siapa ini? Teman, hanya teman aja. Cikgu Lofi. Oke. Semua pernah dilakukan. Ini siapa ini Bapak Ibu? Oh, ini Ibu Aini ya. Anggun, penghubung, pembuat rasa bersalah.
teman, pemantau, manajer. Kemudian Ibu Dewi Fatoka, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Wery, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga teman. Kemudian ini Ibu Lina 1, 2, dan 3. 1 itu apa Bu? Penghukum ya Bu ya? 2, pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, yang kelima manajer. Jadi biasanya kalau wali kelas ini ya sampai akhir ya Pak Ibu, sampai ketemu solusinya ya. Kemudian Ibu Yelvi, DL, Wilis. Saya pernah melakukan ke-5 posisi kontrol yang ada, namun yang paling sering dilakukan adalah teman dan pemantau. Kemudian 5 posisi kontrol ini Ibu Eni ya Ibu ya, yaitu penghukum dan pemantau. Terakhir Ibu Bu Indah ya. Oh, kebalik ya Bu. Penghukum dan pemantau. Jadi kalau saya lihat banyak ya Bu ya penghukum dan pemantau. Nah saya mau tahu lah salah satu ceritanya dari Ibu Dewi Fatoka. Kapan itu Bu? Ayo Bu, penghukum, membuat rasa bersalah dengan teman. Ceritakan satu aja Bu. Mungkin pengalaman bagaimana membuat rasa bersalah atau temannya itu Bu. Mungkin kejadiannya nggak di sini, waktu di sekolah lama. Waktu itu anak ini melakukan kesalahan saat di dalam kelas. Mereka ketahuan nombok. Nah jadi salah satu guru kasih tahu saya karena kebetulan wali kelas saat itu. Jadi saya panggil anaknya. Kejadiannya mungkin karena guru tidak masuk. Jadi kelasnya juga agak tersembunyi merokok, tapi mereka tidak mengakuinya. Iya, jadi saya buat dia, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa apa tidak sayang sama ibu? Selalu ibu dibilang anak Bu Dewi loh, anak Bu Dewi seperti itu. Karena saya wali kelas 2 tahun dan mereka kelas 10 dan 11, jadi semesternya itu sangat dekat. Jadi mereka terdiam seperti itu dan mengakui kesalahannya. Jadi saya membuat mereka merasa bersalah. Karena saya wali kelasnya seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Dewi Fatoka. Terima kasih Bu. Nah, satu lagi Bulan. Posisi temannya Bulan. Cerita Bulan pengalamannya. Posisi teman di mana saya memposisikan diri saya sebagai teman buat mereka, baik itu bercerita tentang pribadinya maupun tentang pembelajarannya situasi di sekolah seperti itu. Ya, Terima kasih kepada Ibu Bulan. Kita kasih aplaus dulu. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol ini, yang mana yang paling baik Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Manajer ya Bapak Ibu ya. Karena mulai dari pertama dia melakukan kesalahan, kita tanya dulu kenapa kamu melakukan itu nak? Apa alasannya? Nah, kemudian kita mendampinginya, menanyakan keyakinan kelas yang telah dia buat, apa yang telah dilanggar. Kemudian kira-kira dari permasalahan kamu solusi apa yang bisa kita ambil sampai dia menyelesaikan permasalahannya. Jadi sebenarnya posisi kontrol guru yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Ini adalah pengalaman kita ya Bapak Ibu ya. Kan kita mengajar sudah lama ya Bapak Ibu ya. Jadi itu akan menjadi pengalaman kita. Kalau seandainya berangsur kita memperbaiki bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, bagaimana cara kita memperbaikinya Bapak Ibu? Apa langkah yang akan kita lakukan? Yaitu dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Next, Ibu, yang menstabilkan identitas. Next lagi Bapak Ibu. Nah, menstabilkan identitas itu apa? Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Untuk dia merasa gagal ya Bapak Ibu ya, pada merasa melakukan kesalahan, dan menjadi identitas orang yang sukses seperti itu. Nah, kalimat apa yang bisa kita lakukan dalam ide menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Nah, ya, atau tidak ada manusia yang sempurna. Itu pernyataannya ya. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah.
tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu kata-katanya positif sekali Bapak Ibu yang di saat kita menstabilkan diri kita. Jadi ketika mereka bercerita, kita jangan langsung posisi kita menghukum gitu Bapak Ibu. Jadi ketika mereka bercerita, kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan ini? Saya kesel Bu, teman saya begini-begini Bu. Oh wajar, kita manusia itu tak ada yang sempurna. Mungkin kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan kesal kan seperti itu ya Bapak ya. Kenapa kamu melakukannya, coba alasannya apa? Nah kira-kira mau nggak teman-temannya cerita Bapak Ibu? Mau pastinya kan? Nah kita lanjutkan segitiga restitusi kita. Selanjutnya itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah itu Bapak Ibu, menanyakan kebutuhan dasar, memahami kebutuhan dasar yang mendasari perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini lagi, atau kamu pasti punya alasan. Nah, tadi itu Bapak Ibu, kita validasi dulu. Mengapa dia melakukannya? Alasan apa kamu sampai seperti itu? Coba cerita sama ibu lah. Nah, kan kayak gitu ya Bu ya. Nah, kita validasi dulu. Kenapa seperti itu? Atau ibu sebenarnya bangga sama kamu. Nah, kamu tidak sampai yang melakukan lebih dari ini. Nah, itu ya Pak Ibu ya. Kenapa kira-kira kok bisa seperti ini kamu berkelahi? Kok bisa masalah apa? Alasannya apa? Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke restitusi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Kamu tahu nggak keyakinan di kelas kamu apa? Apa yang kamu lakukan? Gitu ya. Kalau berkelahi apa yang dilakukan Bapak Ibu? Saling hormat, menghormati, ya kan? Kalau misalnya apa lagi ya, menanyakan keyakinan yang terlebih dahulu, keyakinan apa yang sudah dia lakukan pada saat dia melakukan permasalahannya. Nah, setelah kita tanya, benar kamu salah atau tidak? Iya Bu. Kira-kira apa solusinya ke depannya yang bisa kamu kerjakan, yang bisa kita cari bersama-sama? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk menyelesaikan masalah, kita harus menanamkan segitiga restitusi. Oh, bagikan kasus. Nah, Ibu coba menjawab beberapa pertanyaan. Oke. Nah, sepertinya kita butuh penyegaran sedikit. Ya. Kita ice breaking bentar ya Bapak Ibu ya. Saya cari video dulu ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu boleh berdiri sebentar. Udah bagus. Oke, kita coba ice breaking ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, jangan kita relax lagi karena kita udah tegang ya Bapak Ibu ya, membahas budaya positif ini ya, sudah mengeluarkan energi kita. Baik, nah kita coba ice breaking dulu Bapak Ibu ya, peregangan. Terima kasih. Tolong kita ikuti gerakannya Bapak Ibu. Kamu menjadi sembuh, siap berdoa.
Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Nah, saya akan membagikan itu ke dalam 3 kelompok. Di sini aja mungkin ya Bapak Ibu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya akan membagikan kasus Bapak Ibu. Jadi ada studi kasus. Nah, nanti Bapak Ibu akan menjawab beberapa pertanyaan dari kasus yang diberikan. Saya kasih lembarannya ya Bapak Ibu ya. Boleh sambil dimakan kuenya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Apa sudah selesai? Tadi saya punya Bapak Ibu ya, padahal kita bapak-bapak di sini. Ibu-ibu ya, ya. Ibu-ibu udah selesai ya Bapak, ini diskusi kita ya. Nah, kita mulai dari kasus yang pertama. Coba dari kasus yang pertama dari kelompok 1 berarti ya Bu ya. Saya mau minta 1 orang mungkin untuk mempresentasikan jawabannya dari kelompok 1. Oke, baik. Kita mintalah kepada Ibu Lofi Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami maaf Ibu, mungkin ceritanya bisa dibacain ya Bu ya. Kan yang lain nggak dapet ya Pak? Ya. Kami dari kelompok 1 ini menangani tentang kasus 1 mengenai di mana guru matematika sekaligus wali kelas 8 yang bernama Ibu Santi ini sakit, lalu digantikan oleh ibu pengganti yaitu Bu Eni. Nah, di dalam kelas tersebut ini anak-anak yang di kelas 8 ini agak tidak kurang menghargai Ibu Eni sebagai pengganti, disuruh mengerjakan tugas tak mau, ya pokoknya apa yang disuruh Bu Eni tidak dilaksanakannya gitu ya, jadi kurang menghargai Bu Eni. Nah, lalu keesokan harinya jadi Bu Eni ini curhatlah sama Ibu Santi, ini anak-anak ibu nggak mau mendengarkan perintah saya gitu kan, kurang menghargai saya. Lalu keesokan harinya Bu Santi memanggil siswanya, terutama si Vivi dan Natali yang paling bandel dari kelas, lalu menanyakan mereka apa, semalam ada masalah apa, kenapa nggak mau mengikuti apa yang disuruhkan sama Bu Eni gitu. Nah, jadi sekilas ini seperti itu ceritanya. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Dan kelompok kami menjawab, yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang kedua, pertanyaan kedua, menurut Anda atau menurut kami, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, menurut kelompok kami sudah sesuai dengan cara meminta maaf dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Santi. Ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jawabannya, membuat mereka merasa bersalah dan menjadikan mereka sebagai teman. Berarti Ibu Santi juga merefleksikan dirinya seperti itu. Yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, kebetulan Pak Hasan nama kepala sekolahnya di sini, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Dan kami menjawab, mendukung langkah dan keputusan yang diambil oleh Bu Santi. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih apa sih Bapak Ibu? Oke. Kalau dari cerita tadi berarti Ibu Eni, itu Bu Eni memposisikan dirinya sebagai pembawa rasa bersalah dan teman. Nah, masalahnya itu diselesaikan dengan segitiga
dan ketiga-tiganya sudah masuk dalam ceritanya. Baik, terima kasih sekali lagi, kita kasih aplaus untuk teman kita. Baik, kelompok 2. Silakan Ibu, siapa yang mempresentasikan jawabannya? Ya Kak, kita silakan kepada Ibu Yelpi. Mana Ibu Yelpi? Oke, baik Ibu Eka, terima kasih. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Kita singkat saja ya, Bapak Ibu. Untuk kasus yang kedua, sedikit ilustrasinya saja. Di sini ada seorang siswa bernama Sabrina. Kebetulan anak ini datang ke sekolah terlambat dan tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah. Jadi ada seorang guru yang bernama Pak Lukman yang akhirnya memberikan sanksi kepada siswa tersebut dengan tidak memperbolehkan siswa itu untuk menggunakan sepatunya selama seharian berada di sekolah. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya Ibu ceritanya. Baiklah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Baiklah, untuk sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah posisi sebagai penghukum, di mana indikatornya ada pertanyaan Pak Lukman yang menegaskan bahwa kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, itu kalimat atau pernyataan dari Pak Lukman. Nah, selanjutnya ada hal lain yaitu kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Nah, itu sudah sangat jelas kalimat penghukum yang dilontarkan oleh Pak Lukman. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang harus diajukannya ke Sabrina? Jelaskan. Oke, di sini kami mengacu juga kepada segitiga restitusi tadi. Untuk yang pertama dalam menanyakan identitas, seharusnya Pak Lukman memberikan pertanyaan dalam bentuk mengapa kamu terlambat nak? Lalu mengapa kamu tidak menggunakan sepatu sesuai dengan peraturan yang ada? Nah, itu untuk poin pertama. Selanjutnya untuk validasi, Pak Lukman sebaiknya menyampaikan bahwa kamu pasti punya alasan. Nah, kenapa kamu bisa terlambat dan kenapa juga kamu tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan yang ada. Oke, yang terakhir yaitu untuk menanyakan keyakinan. Nah, kamu sudah tahu aturan di sekolah kita kan? Nah, sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk selanjutnya? Nah, mungkin itu pertanyaan yang sebaiknya dilontarkan oleh Pak Lukman sebagai seorang manajer. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, tapi saya berharap tidak ya Ibu, tidak bercita-cita saya Ibu jadi kepala sekolah. Baiklah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nah, mungkin di sini maksud dari aturan sekolah ini yaitu ingin siswanya terlihat disiplin. Nah, terlebih lagi selanjutnya adalah menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang seharusnya sudah menjadi aturan, maka itulah yang sama-sama sudah disepakati dan harus dilaksanakan bersama. Oke, selanjutnya bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Baiklah, sebagai kepala sekolah yang tidak saya cita-citakan, mungkin sebaiknya saya secara personal mengingatkan Pak Lukman untuk bisa bersikap lebih baik dan mengambil posisi sebagai manajer saat menghadapi peserta didik. Demikian dari kelompok 2. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih kembali kepada Bu Yelpi, sudah sangat jelas ya Pak Ibu ya. Terima kasih Allah untuk teman kita, sudah sangat jelas pemaparannya. Nah, jadi mungkin sebaiknya, pokoknya kesimpulannya itu sebaiknya kita posisi dulu adalah sebagai seorang manajer. Kasus yang ketiga yang terakhir, silakan. Terima kasih kepada Ibu Lina, kami persilakan. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Eka yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyaksikan kasus 3. Di kasus 3 ini terjadinya seorang ibu, namanya Ibu Danis nih, guru bahasa Inggris. Nah, pada saat beliau mengajar, ada siswanya yang tidur-tiduran, namanya Fajar. Nah, setiap ditegur, anaknya acuh tak acuh. Nah, kemudian Ibu Lina dulu Fajar, coba kamu jawab pertanyaan nomor 3. Nah,
maju pajarnya ke depan, namun dia nggak bisa ngapa-ngapa. Terus Ibu Dina langsung ngomong, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Maksudnya, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, gitu ya bahasanya. Nah, kejadian ini sudah sering dilakukan sama si Fajar dan ditemukan sama Bu Dina. Nah, kemudian Bu Dinanya terakhir mengucapkan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, tentu Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi, seperti tidak memperhatikan acuh-acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dina, Fajar hanya menjawab tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab diri, di mana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Nah, itu yang diucapkan sama Bu Dina. Ibu sudah capek-capek ngajar kamu, tidak kasihan kamu sama ibu? Pertanyaan yang ada dari kasus di atas, pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dina dalam pendekatannya kepada Fajar? Jawaban kami, posisinya adalah membuat rasa bersalah supaya si Fajarnya sadar kenapa dia tiduran, apakah tiduran ini termasuk nggak pelanggaran peraturan gitu. Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, kemudian kami jawab kebutuhannya ada dua. Yang pertama penguasaan, ya, supaya Fajar ini dia lebih ikut belajar supaya ilmu yang diberikan Bu Dina tidak sia-sia dan dia bisa kuasai dan bisa diterapkan untuk kehidupannya di depan. Artinya dia mendengarkan. Kemudian menguasai ke siswa, ya, ke siswa. Jadi yang dibutuhkan si Fajar tadi pemasarannya. Jadi dia harus didengarkan dan dikasih kepercayaan. Maksudnya bukan hanya ditegur begitu saja, tapi kita pendekatan. Ya, kenapa kamu kayak gini nak? Kamu tuh sebetulnya hebat loh. Nah, dulu waktu kelas 10 kamu bahasa Inggrisnya mantap. Sekarang kalau kelas 11 turun, kita kasih kepercayaan gitu. Kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, maksudnya bukan kita berlebihan, enggak, tapi seorang ibu dan ke anak, artinya bagaimana si anaknya punya rasa percaya diri lagi dan dia bisa cerita sebenarnya kenapa dia tiduran pada saat jam pelajaran. Kemudian pertanyaan ketiga, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan? Apa yang dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Kami menjawab, pertanyaan yang pertama adalah kegiatan apa yang kamu lakukan di luar sekolah atau di rumah, karena kegiatan di luar rumah dapat mempengaruhi pembelajaran. Misalkan nih yang akan ngasih dari tidur, kenapa? Semalam tidurnya jam berapa? Tidak ngapain, terus ada meeting enggak gitu. Kedua, pertanyaannya, apakah kamu tahu akibat jika kamu dan Anda tidur-tiduran selama pembelajaran? Jadi pertanyaan yang kita lemparkan kepada Dani. Nah, yang keempat, sama seperti Bu Elvi tadi, pertanyaannya, apabila Anda adalah kepala sekolah, saya juga nggak mau jadi kepala sekolah. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, kami menjawab, jika saya kepala sekolah, saya akan mempercayai permasalahan ini dengan Ibu Dani, karena yang langsung sama Ibu Dani, Inggrisnya dibantu oleh wali kelas dan guru BK serta orang tua. Jadi ada kerjasama. Terima kasih Bu Eka. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Lina. Terima kasih pada Ibu Lina. Jadi sebenarnya permasalahan yang muncul adalah relate dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Sampai saat ini di kelas saya masih ada itu. Anak yang tidur masih ada. Tapi mereka pasti memiliki alasan. Dan alasannya itu berbeda. Nah itulah bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Identifikasi masalahnya dulu ya Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakannya. Kenapa mereka melakukannya? Alasannya apa? Nah baru
terakhir kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kemudian solusi yang ditawarkan oleh dia untuk memperbaiki kesalahannya itu seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari 3 kasus tadi kita telah memahami bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan muncul dalam pembelajaran kita. Setuju? Sepakat Bapak Ibu? Lomba ini sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat? Nanti dari setiap permasalahan yang menjadi solusinya adalah segitiga restitusi yang telah kita pelajari. Nah, kita hapus dulu untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah, kita semua adalah guru-guru yang hebat Bapak Ibu ya. Guru-guru yang luar biasa. Selalu belajar, memperbaiki diri, menjadi ke arah yang positif dan tentu saja untuk murid kita ke depannya. Murid yang kita impikan, murid yang kita cita-citakan. Sepakat Bapak Ibu? Oke, kita semangat Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Nah, kalau pembuka pantun, penutup tidak boleh tidak ada pantun. Suai. Oke, bunga dedak di atas pahat. Anak dusun pasang pelita. Kalau peristiwa tutur bicara, jemari disusun, maaf dipikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya atas waktunya.